Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, berjumpa kembali nih dalam program Ngobrol Bareng bersama aku Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episodenya kita akan ngebahas hal-hal yang seru dan juga menarik bersama teman-teman Ngobrol Bareng yang akan kita undang di episode-episode di program Ngobrol Bareng ini. Nah, khusus di program Ngobrol Bareng ini kita akan ngobrol soal profesi menjadi seorang jurnalis. Dan tentunya aku nggak sendirian, aku ditemenin sama jurnalis senior yang kita ketahui ya, bahwasanya sebagaimana profesi menjadi seorang jurnalis kan tidaklah mudah gitu. Apakah everyone can be a journalist? Makanya untuk menjawab pertanyaan itu kita akan berbincang-bincang bersama salah satu jurnalis senior yaitu Kak Echa. Langsung aja, ini dia Kak Echa. Halo Kak Echa, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Baik, ini ya Kak Echa. Kak Echa, bisa dong sapa nih sobat milenial yang di rumah nih Kak. Ya, saya sapa pakai bahasa Makassar ya, karena saya orang Makassar. Jadi saya sapa, apa kabar? Apa kabar teman-teman milenial? Semoga sukses semua ya. Pakai bahasa apa kabar teman-teman semuanya. Kak Echa, sebelumnya terima kasih banyak loh sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol di program Ngobrol Bareng ini. Ini Kak Echa sekarang lagi di Makassar atau di Jakarta nih Kak? Aku di Jakarta sekarang. Lagi di Jakarta ya kebetulan. Iya. Oke Kak Echa, ini sebelum kita ngobrol nih soal profesi sebagai jurnalis nih Kak Echa, kesibukannya apa nih sih Kak akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini kegiatannya ya planning dari 2021 kemarin kita planning 2022 kita lagi kejar juga ya, termasuk juga aktivitas banyak sih, banyak pokoknya. Jadi mengawali tahun lah dengan beberapa kegiatan positif, kegiatan planning yang akan kita lakukan di 2022. Iya. Oke, berarti sekarang masih aktif di jurnalis Kak? Iya, saya aktif di media di terkini.id sebagai redaktur, editor, dan juga masih sering turun ke lapangan, dan juga ketika ada kegiatan-kegiatan sosial masih tetap turun juga untuk memang jadi relawan, menjadi narasumber di adik-adik kampus juga. Jadi kita explore lah apa yang ada dalam diri kita, pengalaman-pengalaman yang didapatkan selama jadi jurnalis ya, kita harus bagikan juga ke teman-teman yang lain, khususnya adik-adik milenial. Mungkin itu juga sebagai salah satu bentuk mengedukasi atau juga sebagai membagikan pengalaman dan ilmu yang kita peroleh selama ini. Karena menurut saya pengalaman itu kan, pengalaman seseorang kan beda-beda ya. Pengalaman jurnalis A, jurnalis B, jurnalis C itu pasti berbeda. Jadi nggak ada salahnya ketika diminta untuk sharing-sharing. Bukan berarti karena saya pintar, bukan berarti karena saya cerdas, tapi bagaimana kita bisa sharing tentang pengalaman yang kita miliki gitu. Oke, selain menjadi seorang jurnalis tentunya ada beberapa aktivitas lainnya yang mungkin Kak Echa jalanin ya. Salah satunya tadi relawan dan lain sebagainya. Aku lihat sih di Instagram Kak Echa, maksudnya banyak banget gitu kesana kesini gitu kan. Aduh, seru banget nih kayaknya menjadi seorang jurnalis. Tapi aku pengen tanya dong Kak, maksudnya interest untuk di dalam dunia jurnalis tuh sejak kapan sih Kak? Saya tahun 2000 berapa ya? Saya kebetulan punya teman-teman banyak penulis. Saya kan dulu suka nulis puisi gitu. Jadi waktu masih saya SMA itu suka lihat teman-teman kakakku itu datang ke rumah, terus dia nulis puisi gitu, terus sering baca-baca puisinya dia. Akhirnya pada saat aku masih SMA tuh sudah jadi sudah gabung-gabung di media nulis gitu, anak-anak nulis kayak keker kalau di Makassar, keker gitu, kayak anak-anak untuk anak-anak SMA gitu. Tapi saya belum terikat. Terus tahun berapa kemudian masuk kuliah, saya gabung di beberapa media kampus, lembaga pers kampus, jurusan, fakultas, kemudian universitas. Jadi saya begitu tertarik dengan dunia ini. Saya juga membaca beberapa
tokoh-tokoh jurnalis ya, apa jurnalistik ya. Jadi banyak sekali di Makassar, ada beberapa orang saya lihat, wah ini kan saya suka nonton wah ini gimana sih caranya bisa orangnya liputan bencana gitu kan, liputan perang gitu. Jadi pasti seru nih, kayak seru. Jadi saya emang suka suka dunia menantang, suka hal-hal baru, saya suka. Jadi mungkin teman-teman yang lain tidak bisa lakukan, saya harus bisa. Jadi ya itu, suka dunia menantang pastinya. Keluarga saya tak satu pun yang menekuni profesi ini, bahkan dari kedua orang tua saya nggak ada, dari pihak bapak nggak ada. Jadi ketika ditanya, kamu itu sendiri loh punya profesi ini, nggak apa-apa. Bapak saya menikmati dunia ini, saya menikmati dunia ini. Saya cinta dengan profesi ini. Iya, jadi bukan karena apa ya, kata saya bilang kalau mau jadi kaya nggak usah jadi jurnalis, mau jadi kaya secara materi ya, tapi kalau mau kaya secara wawasan, secara mau banyak teman, networking, ya silahkan jadi jurnalis. Tapi menjadi jurnalis saja harus kita jaga profesi itu, karena kan banyak juga tuh teman-teman yang menyalahgunakan profesi ini kan. Jadi Iya, betul. kalau saya tetap menjaganya dengan baik profesi ini gitu. Seru banget ya, berarti dari dulu, dari zaman sekolah juga dari interest untuk nulis sampai pada akhirnya terjun ke dalam dunia jurnalis ya Kak. Kalau di media umum itu aku 2000 berapa sih? Yang aktif banget itu tahun 2000, aku 2009 deh, 2009. Itu pas lagi zaman apa Kak? Kuliah atau apa tuh? Iya, sebelumnya aku beberapa media, cuman saya pindah-pindah radio, TV, kemudian ada beberapa majalah. Dulu kalau tidak salah majalah Gadis dia juga pernah jadi penulis sana. Terus terakhir sampai sekarang tahun 2009 dulu nanganin media Tionghoa 2029, kemudian ditarik ke itu namanya Pecinan Terkini. Kemudian Kak Eca ditarik ke Makassar Terkini. Waktu itu majalah ya. Kemudian kita Kak Eca diminta untuk bagaimana membantu perusahaan sampai sekarang, dan menjadi terkini.id, dari cetak menjadi online. Jadi udah berapa lama ya di kantor ya? Udah cukup lama ya. 2009 udah 11 tahun ya. Jadi untuk 11 tahun. Belum senior, masih baru. Waduh, udah bertahun-tahun banget pastinya kan. Begitu banyak gitu loh Kak pengalaman menjadi seorang jurnalis. Kak, di antara profesi nih, banyak profesi yang ada di muka bumi ini, kenapa memilih menjadi seorang jurnalis? Apa sih kenapa tertarik di dalam dunia jurnalis ini? Tadi saya sudah katakan, pertama karena saya suka dunia menantang. Tadi sudah saya sampaikan juga bahwa dunia jurnalistik itu profesi yang tidak semua orang bisa lakukan. Orang bisa semua mau cita-cita jadi guru, cita-cita jadi tentara, cita-cita jadi polisi, cita-cita jadi dokter. Tapi jarang sekali mau jadi cita-cita jadi jurnalis gitu. Kenapa saya mencintai profesi ini? Itu tadi saya katakan, karena tidak semua orang bisa menekuni ini. Jadi aku bilang aku coba, kemudian menekuninya, menjalaninya, dan ternyata ada banyak manfaat yang kita dapat. Bukan hanya sekedar netor ya, tetapi banyak hal-hal baru, banyak pengalaman baru, sesuatu yang belum orang tahu, kita udah tahu gitu. Jadi sukanya juga karena itu sebagai syiar ya. Kita sebagai syiar, sebagai bentuk menyampaikan. Jadi ada syiar, ada tujuannya juga ketika kita menyampaikan informasi yang positif, dan itu pasti kita ada kesenangan tersendiri juga. Jadi ketika misalnya ada informasi yang hoax, itu harus kita luruskan gitu. Jadi itu yang bikin aku semakin menekuni profesi ini gitu.
tadi yang udah dijelasin sama Kak Esa, maksudnya apa menjadi seorang jurnalis tuh ya kita sebagai syiar juga gitu, menyampaikan sebuah kebaikan informasi. Nah Kak, ngomongin soal menyebarkan informasi, apalagi di era digital ini kan kita udah apa ya, udah gampang banget nih orang nge-share informasi, kayak semua orang kayaknya bisa nih buat nge-share informasi. Ini gimana tanggapan Kak Eca sekarang, orang-orang banyak banget yang menyebarkan informasi gitu, yang kadang jadi jurnalis dadakan gitu kan, tanpa ya kalau misalkan profesinya backgroundnya sebagai jurnalis kan pasti ada ya kode etik jurnalis yang memang kita bisa jalani, tapi kan semua orang sekarang tuh bisa jadi jurnalis dadakan dan akhirnya menimbulkan berita-berita yang hoax kadang kayak gitu. Gimana tanggapan Kak Eca nih sebagai seorang jurnalis yang benar-benar seorang jurnalis gitu? Jadi sekarang kan semua orang bisa jadi jurnalis warga gitu kan. Cuman persoalannya adalah tantangan kita, kalau menurut pribadi saya, medsos itu tempat sampah. Dalam tanda kutip ya, apapun bisa dibuang di situ, apapun bisa diposting di situ. Tetapi media, jurnalis itu menurut saya itu tidak bisa, karena ada proses yang harus kita lakukan, bagaimana mengkonfirmasi, mengklarifikasi, jadi mencari fakta-faktanya. Ketika sosmed itu kan banyak tuh pokoknya kalau ada sesuatu langsung diposting situ tuh, apa harus konfirmasi tempat. Nah itu tugas jurnalis tuh untuk menaikkan di media supaya tidak terjadi tumpahan tindih. Ya itu tugas jurnalis, bagaimana untuk mencari tahu kebenarannya gitu. Jadi semua orang bisa jurnalis di era sekarang, dalam tanda kutip memposting, mengunggah hal-hal. Jadi tapi itu belum tentu benar. Jadi tugas jurnalis untuk bagaimana bisa mengkonfirmasi apakah unggahan misalnya si A itu benar nggak ya. Kan masih penasaran, rasa penasaran jurnalis itu sangat tinggi. Jadi penasarannya sangat tinggi, karena jangan juga memakan mentah-mentah informasi yang beredar di sosmed, sosial media. Nah itu tugas jurnalis tuh. Nah ini di era sekarang tantangan kita sebagai di media ekstrim ya, yang kita di media yang memang betul-betul memegang kode etik, bagaimana profesi ini tetap terjaga, ya harus jurnalis, sebagai seorang jurnalis ya harus melakukan itu konfirmasi, klarifikasi. Jadi jangan juga ikut-ikutan langsung main comot aja langsung ini tayangkan, enggak. Jadi itu sama aja kita jadi sosmed gitu. Kan banyak kan sekarang kita lihat tuh, si A, apalagi di era sekarang ya main ya paling lucu tuh kalau mau pilkada itu, wah saling serang si A si B. Iya, jadi aku tuh kan banyak gabung di beberapa grup, yang ada juga beberapa grup yang anggotanya orang-orang tua, anak-anak milenial. Saya kan masih muda juga, milenial, iya masih muda. Jadi kadang kan jadi polisi juga di dalam polisi grup, karena kan kadang mereka ngirim link yang hoax dalam rangka hari ulang tahun bla bla bla. Lah, ulang tahun BRI 70 misalnya. Lah ini BRI kan baru ulang tahun sekian. Nah itu tugas saya, tugas kita sebagai jurnalis, bagaimana bisa menyampaikan masyarakat, meluruskan bahwa apa informasi yang beredar itu keliru, itu salah. Jadi itu tugas jurnalis, bagaimana bisa meluruskan gitu. Ya sih, tanggung jawabnya besar banget ya Kak, menjadi seorang jurnalis. Banget. Kalau aku sih bilang gini, kaki jurnalis itu satu di surga, satu di neraka. Karena kita bisa membuat orang lain jelek, kita juga bisa membuat orang itu bagus. Karena sedikit, pokoknya kita di ujung pena itu jurnalis, apalagi kalau misalnya public figure misalnya ya, dia hari ini bagus banget tokoh. Kita bisa rusak, bisa juga kita mengangkat, bisa juga merusak gitu. Tapi itu saya bilang tadi, sebagai siar kita harus benar-benar mematuhi kode etik juga. Jadi jangan memainkan perasaan, jangan memainkan opini kita gitu kan. Jadi benar-benar bagaimana mematuhi rambu-rambu lalu lintas dalam dunia kejurnalistikan gitu Kak. Betul, baik.
Oke Kak Ece, kita akan ngobrolin lagi nih soal dunia jurnalis. Tapi Sobat Milenial, kita akan jeda dulu setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.